Pernahkah hidupmu berada di titik ini? Kamu bekerja keras setiap hari, bangun lebih pagi dari yang kamu mau, pulang lebih lelah dari yang kamu rencanakan. Tenagamu habis untuk mengejar kewajiban, memenuhi kebutuhan, menjaga agar semuanya tetap berjalan. Setiap malam kamu berdoa, bibirmu menyebut nama Allah. Kamu memohon kemudahan, memohon kecukupan, memohon jalan keluar. Kamu tahu kemana harus meminta, kamu tahu siapa pemilik segala rizki. Namun saat sunyi datang, ketika suara dunia mereda dan tidak ada lagi yang perlu kamu perankan, muncul satu rasa yang tak bisa kamu usir. Takut. Bukan takut yang berisik, bukan takut yang membuatmu berteriak, tapi takut yang pelan dan menetap. Takut tidak cukup, takut gagal, takut esok hari membawa kabar buruk, takut rizki berhenti di tengah jalan, takut usahamu tidak sebanding dengan hasil, takut harapanmu runtuh tanpa aba-aba. Kamu tetap terlihat kuat, tetap menjalani rutinitas, tetap menjawab baik saat orang bertanya kabarmu. Tapi di dalam dada, ada beban yang tidak terlihat, sejenis tegang yang tidak punya bentuk, tapi terasa nyata. Padahal kamu tahu, dan kamu benar-benar tahu, bahwa rizki telah dijamin Allah. Kamu pernah mendengar ayatnya, kamu pernah membaca janjinya, kamu pernah menguatkan orang lain dengan kalimat itu. Namun ketika rasa cemas datang, semua pengetahuan itu terasa jauh dari jangkauan hati. Mengapa dada tetap sesak? Mengapa pikiran dipenuhi kemungkinan buruk? Mengapa hati gemetar, seolah hidup ini sepenuhnya berada di tanganmu, bukan di tangan Tuhanmu? Di siang hari kamu tampak tenang, kamu bisa bercanda, bisa berdiskusi, bisa merencanakan banyak hal. Tapi di malam hari, saat lampu redup dan layar ponsel dimatikan, pikiranmu justru menyala lebih terang. Kamu mulai menghitung, mengulang skenario, membayangkan kekurangan, memprediksi kegagalan. Di depan orang lain kamu tersenyum, senyum yang tulus tapi lelah, senyum yang sopan tapi rapuh. Karena jauh di dalam hatimu, ada satu pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Jika rezeki sudah dijamin, mengapa rasanya tetap seberat ini? Dan mungkin, inilah awal dari perjalanan yang jujur. Bukan perjalanan mencari tambahan di luar, tapi menemukan sandaran di dalam. Ketakutan tidak selalu datang dalam bentuk tangisan. Ia tidak selalu membuatmu terlihat rapuh di depan orang lain. Seringkali justru hadir dengan wajah yang tenang, tapi melelahkan. Ia muncul saat lampu kamar dimatikan dan tubuhmu sudah rebah, tapi pikiran menolak istirahat. Mata terpejam, namun isi kepala terus berjalan. Satu kekhawatiran memanggil kekhawatiran lain. Satu kemungkinan buruk membuka pintu bagi kemungkinan buruk berikutnya. Overthinking sebelum tidur menjadi rutinitas yang tak diundang. Hal-hal kecil terasa besar. Hal yang belum terjadi terasa mendesak. Hal yang belum tentu nyata terasa pasti. Kamu mengulang percakapan hari ini, menyesali kata-kata yang terucap, mengkhawatirkan dampak yang belum tentu ada. Lalu melompat ke masa depan, ke biaya, tanggung jawab, kebutuhan, dan ketidakpastian. Ketakutan juga hadir sebagai kebiasaan membandingkan hidup. Melihat pencapaian orang lain terasa seperti cermin yang menyudutkan diri sendiri. Melihat keberhasilan orang lain berubah menjadi pengingat atas kekuranganmu. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu lelah merasa tertinggal. Tanpa sadar, rasa syukur mulai bercampur dengan tekanan. Kamu masih berterima kasih, tapi dengan napas yang berat. Kamu masih berdoa, tapi dengan hati yang mendesak. Doa perlahan berubah nada, dari permohonan menjadi tuntutan, dari penyerahan menjadi negosiasi. Ya Allah, aku sudah berusaha, kenapa belum cukup? Ya Allah, aku sudah taat, kenapa masih sulit? Kalimatnya masih doa, tapi rasanya tidak lagi sepenuhnya berserah. Perlahan, tanpa terasa, kamu mulai percaya bahwa rasa aman datang dari angka di rekening, dari stabilnya posisi, dari kuatnya kendali pribadi. Kamu mulai merasa tenang jika bisa memegang kendali, dan gelisah ketika tidak bisa memastikan. Keyakinan kepada Allah tetap ada di lisan. Kamu masih menyebutnya, masih membaca ayatnya, masih mengingat janjinya. Namun di kedalaman jiwa, sandaran itu belum sepenuhnya kokoh. Seolah ada dua suara di dalam dirimu. Satu berkata, Allah Maha Menjamin. Yang lain berbisik, bagaimana kalau tidak cukup? Kamu tahu ayat tentang rezeki.
Kamu tahu janji Allah tidak pernah ingkar. Kamu tahu setiap makhluk telah ditetapkan bagiannya. Namun pengetahuan itu masih tinggal di kepala, belum sepenuhnya turun ke hati. Dan ketika kepala dan hati tidak berjalan seirama, konflik batin pun lahir. Di luar kamu tampak berfungsi, di dalam kamu terus berperang. Dan itulah bentuk takut yang paling menguras tenaga. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terus bekerja dalam diam. Ada satu penyebab yang jarang disadari mengapa rasa takut tetap hidup di dada, meski doa tidak pernah putus dan usaha terus dilakukan. Penyebab itu bukan kurangnya ibadah, bukan pula lemahnya niat. Penyebabnya lebih halus. Akal perlahan mengambil posisi sandaran utama. Tanpa terasa, kita mulai percaya bahwa hidup hanya aman jika bisa dihitung, dipetakan, dan dipastikan. Kita ingin semua punya angka, semua punya rumus, semua punya prediksi. Logika menjadi pusat, perhitungan menjadi penentu rasa tenang, sementara tawakal hanya menjadi pelengkap di akhir kalimat. Kita berkata, aku sudah tawakal, tapi hati masih gelisah jika hasil belum terlihat. Padahal akal diciptakan sebagai alat, bukan tempat bersandar. Ia berfungsi untuk merencanakan langkah, membaca resiko, dan memilih jalan terbaik. Tapi ia tidak pernah ditugaskan untuk menjamin hasil. Ketika alat berubah menjadi sandaran, beban pun berubah menjadi berlipat. Akalmu bekerja tanpa henti. Ia menghitung pemasukan dan pengeluaran, menimbang peluang dan ancaman, membuat simulasi masa depan, menyusun skenario terbaik hingga terburuk. Semua itu tidak salah, bahkan perlu. Yang menjadi masalah adalah ketika hati ikut tunduk sepenuhnya pada perhitungan itu. Kamu mulai merasa aman hanya jika angka terlihat cukup, tenang hanya jika rencana terlihat rapi, yakin hanya jika kemungkinan buruk terlihat kecil. Di titik itu, ketenanganmu menjadi rapuh, karena angka bisa berubah, rencana bisa runtuh, prediksi bisa meleset. Dan saat akal mencapai batasnya, saat semua hitungan tidak lagi memberi kepastian, di sanalah ketakutan lahir dengan kuat. Kamu merasa seolah berdiri di tepi jurang ketidakpastian, bukan karena tidak ada jalan, tapi karena jalan itu tidak bisa kamu ukur sepenuhnya. Masalahnya bukan pada perencanaan. Islam tidak pernah melarang berpikir matang. Para nabi pun merencanakan langkah. Masalah muncul ketika perhitungan menjadi satu-satunya sumber rasa aman. Ketika hati berkata, jika aku tidak bisa memastikan hasilnya, aku tidak bisa tenang. Disitulah sandaran bergeser. Tanpa disadari, doa menjadi formalitas, ikhtiar menjadi pusat keyakinan, tawakal menjadi kata penutup, bukan fondasi perjalanan. Padahal hidup tidak pernah diminta untuk dipastikan, hanya dijalani dengan percaya. Dan percaya tidak selalu masuk ke dalam rumus, ia hidup di wilayah hati. Selama akal duduk di singgasana tertinggi, rasa takut akan selalu punya tempat. Karena akal punya batas, sementara masa depan tidak. Maka ketenangan sejati tidak lahir saat semua perhitungan selesai, tetapi saat hati mengembalikan hasil kepada Allah, setelah akal melakukan bagiannya, lalu rela turun dari kursi sandaran. Hidup tidak pernah benar-benar berada dalam kendali manusia. Sejak awal, kendali itu hanya terasa, bukan nyata. Kita membuat rencana, menyusun langkah, menetapkan target dan merasa semuanya akan berjalan sesuai skenario. Kalender terisi, strategi disiapkan, jalan diperkirakan. Dan untuk sementara, semua terlihat terkendali. Namun hidup punya cara sendiri untuk mengingatkan. Manusia merencanakan, Allah menentukan. Rencana paling rapi pun bisa berubah oleh satu kejadian kecil. Satu telepon di pagi hari, satu hasil pemeriksaan, satu keputusan orang lain, satu peluang yang batal, satu pintu yang tiba-tiba tertutup. Dan seketika, arah hidup bergeser. Sakit datang tanpa izin, kehilangan datang tanpa aba-aba. Perpisahan terjadi tanpa jadwal, kesempatan muncul tanpa undangan, rizki terbuka dari arah yang tak pernah masuk hitungan. Jika kita jujur, sebagian besar hal besar dalam hidup tidak pernah datang sesuai prediksi. Pertemuan penting tidak direncanakan, pertolongan besar tidak dijadwalkan. Jalan keluar sering muncul dari arah yang dulu tidak dianggap. Namun, karena kita terlalu lama hidup dalam rasa seolah mengendalikan, setiap perubahan terasa seperti ancaman. Setiap ketidakpastian terasa seperti bahaya. Setiap keterlambatan terasa seperti kegagalan. Disitulah rasa takut tumbuh subur.
Padahal seringkali takut bukan muncul karena Allah menahan rezeki, tapi karena kita lupa cara berserah. Kita lupa bahwa sejak awal, hasil bukan wilayah kita. Kita ingin memastikan semuanya aman sebelum hati tenang. Kita ingin jaminan sebelum percaya. Kita ingin melihat ujung jalan sebelum melangkah. Padahal iman justru mengajarkan sebaliknya. Melangkah dulu dengan percaya, baru ketenangan menyusul. Berserah bukan berarti berhenti berpikir, bukan berhenti merencanakan, bukan menyerah pada keadaan. Berserah adalah meletakkan hasil di tangan Allah setelah usaha maksimal dilakukan. Ia adalah sikap batin yang berkata, "Aku akan melakukan bagianku dengan sungguh-sungguh, tapi aku tidak akan memaksa hasilnya tunduk pada mauku." Masalahnya, banyak dari kita berhenti di usaha, lalu tetap memikul hasil sendirian. Tubuh bekerja, tapi hati tidak melepaskan. Kita sudah berikhtiar, tapi masih menggenggam hasil dengan cemas. Kita tidur dengan rencana di kepala, bukan dengan percaya di dada. Akibatnya, lelah menjadi dobel. Lelah karena usaha, dan lelah karena memikul hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Padahal saat hasil dikembalikan kepada Allah, beban tidak hilang, tapi menjadi ringan. Ketidakpastian tidak lenyap, tapi tidak lagi menakutkan. Karena hati tahu satu hal yang pasti, yang mengatur hasil bukan kemampuanmu, melainkan kasih sayang Allah. Dan dari kesadaran itu, pelan-pelan ilusi kendali runtuh, digantikan oleh ketenangan tawakal yang lebih jujur. Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak lagi menangis, hanya diam. Bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena sudah terlalu lama menahan. Air mata tidak lagi mudah jatuh. Keluhan tidak lagi mudah keluar. Semua terasa tertahan di dalam. Kamu tetap menjalani hari, tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap menjawab pesan. Dari luar tidak banyak yang berubah. Tapi di dalam ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Diam yang panjang, diam yang berat, diam yang penuh pertanyaan. Kamu masih berdoa, tapi terasa ada jarak. Kata-kata tetap terucap, tapi hati terasa jauh tertinggal. Seolah lisan naik, namun keyakinan berjalan pelan di belakang. Di sela doa itu muncul bisikan lirih, "Kenapa belum berubah? Kenapa masih begini? Bukankah aku sudah berusaha? Bukankah aku sudah meminta?" Ini bukan hilangnya iman, tapi iman yang letih. Letih karena berharap lama. Letih karena menunggu tanpa tanggal. Letih karena berjuang tanpa kepastian hasil. Banyak orang salah memahami fase ini. Mereka mengira dirinya mundur, padahal sebenarnya sedang diperdalam. Karena iman tidak selalu tumbuh lewat kemudahan. Seringkali justru menguat lewat jeda yang panjang. Di fase ini, rasa takut tidak lagi berbentuk panik. Ia berubah menjadi kelelahan jiwa. Kamu bangun tanpa semangat besar, menjalani hari dengan mode bertahan. Tidur pun tidak benar-benar memulihkan. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena kamu sudah terlalu lama kuat. Yang jarang disadari, Allah kadang menunda bukan karena kamu tidak layak menerima, tapi karena cara pandangmu sedang ditata ulang. Hati sedang dibersihkan dari sandaran-sandaran halus yang selama ini kamu tidak sadari. Jika rezeki datang saat hati masih dikuasai rasa takut, rezeki itu tidak membawa ketenangan, hanya menambah hal yang perlu dijaga. Bukan menjadi nikmat, tapi menjadi sumber cemas baru. Allah tidak hanya memberi, Allah juga menyiapkan cara menerima. Kadang yang diubah bukan keadaanmu dulu, tapi caramu memandang keadaan. Karena saat cara pandang berubah, beban yang sama bisa terasa berbeda. Jalan yang sama bisa terasa lebih lapang. Banyak doa belum dikabulkan bukan karena Allah jauh, tapi karena hati belum sepenuhnya hadir. Kita berdoa sambil menyimpan rencana cadangan. Meminta sambil tetap mengandalkan kendali pribadi. Menyebut nama Allah, tapi menggantungkan rasa aman pada selainnya. Hati menjadi terbelah, setengah berharap, setengah khawatir, setengah yakin, setengah mencengkeram. Maka yang lelah bukan doanya, tapi hati yang terbagi. Jika hari ini doamu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Jangan menuduh imanmu rusak. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang mengajakmu naik ke tingkat keikhlasan yang lebih dalam.
tingkat di mana kamu tidak lagi meminta agar semua terasa aman, tapi belajar merasa aman karena percaya. Karena pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tanganmu, tapi tentang apa yang membuat hatimu tenang, meski dunia belum berubah sesuai harapanmu. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk kelancaran, tidak selalu berupa penambahan, tidak selalu berbentuk keberhasilan yang bisa dirayakan. Kadang rezeki justru hadir sebagai penolakan, sebagai pintu yang tertutup rapat, sebagai rencana yang gagal di tengah jalan, sebagai kesempatan yang batal di detik terakhir. Dan di saat itu hati manusia sering memberontak. Kita terbiasa menganggap rezeki identik dengan kemudahan. Jika jalan terbuka, itu rezeki. Jika lancar, itu berselik doi antar itu berkah. Jika berhasil, itu beridoas, itu karunia. Padahal tidak sesederhana itu. Allah tidak hanya memberi apa yang kita inginkan, Allah memberi apa yang menyelamatkan. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Berapa banyak hal yang dulu kamu kejar mati-matian, kini kamu syukuri karena tidak terjadi. Pekerjaan yang dulu sangat kamu inginkan, ternyata akan menghabiskan jiwamu. Hubungan yang dulu kamu pertahankan, ternyata hampir meruntuhkan hatimu. Kesempatan yang dulu kamu tangisi, ternyata menyelamatkan arah hidupmu. Dulu terasa seperti kehilangan, sekarang terlihat seperti perlindungan. Masalahnya manusia hanya melihat potongan hari ini. Allah melihat keseluruhan cerita. Kita menilai dari rasa saat ini. Allah menilai dari dampak jangka panjang jiwa kita. Karena itu, tidak semua penolakan adalah kekurangan. Tidak semua kegagalan adalah kerugian. Tidak semua keterlambatan adalah kesialan. Sebagian adalah bentuk penjagaan yang belum kita pahami. Rezeki juga berarti apa yang Allah jauhkan darimu. Orang yang tidak jadi masuk dalam hidupmu. Jalan yang tidak jadi kamu tempuh. Keputusan yang gagal terlaksana. Keinginan yang tidak jadi nyata. Semua itu bukan lubang kosong, tapi pagar perlindungan. Kita sering meminta sesuatu karena terlihat menyenangkan. Tapi Allah menahan karena Dia tahu akibatnya melelahkan. Kita mengejar karena terlihat indah. Allah menghalangi karena tahu di ujungnya melukai. Tidak semua yang menyenangkan menyelamatkan. Tidak semua yang mudah membawa berkah. Tidak semua yang berhasil membawa tenang. Ada rezeki yang berbentuk ya, ada rezeki yang berbentuk belum, ada rezeki yang berbentuk tidak, dan ketiganya sama-sama berasal dari kasih sayang Allah. Jika semua keinginanmu langsung dikabulkan, mungkin kamu tidak akan pernah belajar berserah. Jika semua jalanmu selalu mulus, mungkin kamu tidak akan pernah peka. Jika semua pintu terbuka, mungkin kamu tidak pernah bertanya arah. Penolakan mengajarkan penyaringan, kegagalan mengajarkan pemurnian niat, keterlambatan mengajarkan kesabaran yang matang. Di titik pemahaman ini, cara pandangmu mulai berubah. Kamu tidak lagi menilai rezeki hanya dari apa yang datang, tapi juga dari apa yang ditahan. Tidak lagi hanya dari yang diberi, tapi juga dari yang dilindungi. Dan perlahan hatimu belajar berkata, jika Allah menutupnya pasti ada alasan yang lebih dalam daripada yang bisa aku lihat sekarang. Di satu titik perjalanan terjadi perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Bukan perubahan keadaan, bukan perubahan jumlah rezeki, bukan perubahan posisi, melainkan perubahan cara bertanya. Dulu kamu sering bertanya, mengapa aku tidak dapat ini? Mengapa jalanku lebih sulit? Mengapa doaku belum dijawab? Mengapa orang lain lebih cepat sampai? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, manusiawi, tapi melelahkan jika diputar terus-menerus, karena hampir semuanya berpusat pada perbandingan, dan perbandingan jarang melahirkan ketenangan. Lalu perlahan setelah jatuh bangun, setelah menunggu, setelah kecewa dan bangkit lagi, arah pertanyaanmu berubah. Kamu mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Apa yang sedang dibentuk di dalam diriku? Bagian mana dari hatiku yang sedang dibersihkan? Kemana Allah sedang mengarahkanku lewat kejadian ini? Pertanyaan kedua terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih luas. Lebih memberi ruang bernapas. Karena ia tidak lagi menuntut hasil, tapi mencari makna. Saat pertanyaan berubah, cara memandang hidup ikut berubah. Masalah tidak langsung hilang, tapi tidak lagi terasa sebagai hukuman. Penundaan tidak lagi terasa sebagai penolakan, tapi sebagai proses. Kesulitan tidak lagi selalu dimaknai sebagai tanda ditinggalkan, tapi sebagai tanda sedang diarahkan.
Di titik ini, rezeki tidak lagi menjadi sumber kecemasan, tapi sarana mendekat. Kamu mulai melihat bahwa setiap kondisi punya pintu ibadahnya sendiri. Saat lapang, pintunya syukur. Saat sempit, pintunya sabar. Saat tertunda, pintunya percaya. Saat gagal, pintunya evaluasi dan tawakal. Kamu tetap bekerja keras, tapi tidak lagi panik, tetap berusaha, tapi tidak lagi dikejar ketakutan berlebihan. Tetap merencanakan, tapi tidak memaksa. Ada ketenangan baru dalam langkahmu. Bukan karena masa depan sudah jelas, tapi karena sandaranmu sudah jelas. Kamu mulai yakin bahwa ketetapan Allah tidak pernah salah alamat. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan tertukar. Apa yang bukan bagianmu tidak akan menetap meski kamu mengejarnya tanpa henti. Keyakinan itu tidak membuatmu pasif, justru membuatmu jujur dalam usaha. Karena kamu tidak lagi bergerak karena panik, tapi karena amanah. Tidak lagi bekerja untuk mengusir takut, tapi untuk menunaikan tanggung jawab. Dan anehnya, saat hati tidak lagi berisik oleh tuntutan, kamu mulai lebih peka melihat tanda-tanda kecil, kemudahan yang dulu terlewat, pertolongan yang dulu dianggap biasa, kekuatan yang dulu tidak kamu sadari ada. Di titik ini kamu mengerti, kedekatan dengan Allah tidak selalu tumbuh saat semua doa terkabul, tapi sering justru tumbuh saat hati belajar menerima jawaban yang berbeda dari harapan. Perjalanan belum selesai, ujian belum berhenti, tapi hatimu sudah punya kompas baru. Bukan lagi, bagaimana caranya aku dapat semua yang kuinginkan, melainkan, bagaimana caranya aku tetap dekat dengan Allah dalam kondisi apapun. Dan sejak itu, arah hidupmu diam-diam berubah, menjadi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tenang. Sebagian takutmu bukan lahir hari ini. Ia tidak muncul tiba-tiba bersama masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Rasa itu punya akar, tumbuh pelan dari masa lalu, dari pengalaman yang mungkin sudah jarang kamu ingat, tapi masih tersimpan di dalam rasa. Ia tumbuh dari hari-hari ketika hidup terasa serba kurang, dari masa ketika kebutuhan harus ditunda, dari momen ketika kamu melihat orang tuamu cemas memikirkan biaya, dari percakapan pelan di malam hari tentang tagihan dan tanggung jawab, dari keinginan kecil yang dulu harus kamu telan sendiri. Sebagai anak, mungkin kamu tidak mengerti sepenuhnya, tapi hatimu merekam suasana, ketegangan, kekhawatiran, rasa tidak aman yang tidak diucapkan tapi terasa. Lalu kamu tumbuh dewasa dengan satu program tersembunyi di dalam pikiran, jangan sampai kekurangan, jangan sampai tidak siap, jangan sampai jatuh. Tanpa sadar kamu belajar satu keyakinan yang keliru, hidup hanya aman jika selalu bersiap untuk kekurangan. Maka kamu menjadi pribadi yang sulit benar-benar tenang. Saat rezeki datang, kamu tidak sepenuhnya lega. Saat keadaan baik, kamu tetap waspada berlebihan. Saat lapang, kamu menunggu sempitnya. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena hatimu pernah belajar bahwa kehilangan bisa datang kapan saja. Dan rasa takut itu meski melelahkan, terasa akrab. Seperti mekanisme bertahan hidup yang sudah lama terpasang. Disinilah iman sering diuji dengan cara paling sunyi, bukan dengan bencana besar, tapi dengan kegelisahan yang berulang. Kekhawatiran yang tidak punya bentuk jelas, tapi terus hadir. Kamu tahu Allah Maha Kaya, kamu tahu Allah Maha Menjamin, kamu tahu janji rezeki itu nyata. Namun memori hidupmu kadang berbisik lebih keras. Jangan lengah, jangan terlalu percaya, jangan merasa aman. Akhirnya hatimu terbelah antara wahyu dan pengalaman, antara ayat dan ingatan, antara iman dan luka lama. Dan dalam keterbelahan itu, ketenangan sulit bertahan lama. Tapi Allah tahu asal ketakutanmu. Allah tahu luka mana yang belum selesai. Allah tahu bagian mana dari dirimu yang masih siaga berlebihan. Perjalananmu yang naik turun bukan tanda gagal, tapi tanda sedang dipulihkan. Karena pemulihan jarang berbentuk garis lurus. Ia penuh pengulangan, jeda, dan proses memahami ulang. Kadang kamu yakin penuh, kadang goyah lagi, kadang tenang, kadang panik tanpa sebab yang jelas. Itu bukan kemunduran, itu proses penyembuhan batin. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, menuntut hati agar segera tenang, menuntut iman agar selalu stabil, menyalahkan diri setiap kali cemas datang. Padahal yang kamu butuhkan mungkin bukan iman yang lebih keras, tapi hati yang lebih lembut. Lembut dalam memahami diri, lembut dalam menerima proses, lembut dalam mengakui bahwa luka lama memang butuh waktu,
Karena Allah tidak membangun keyakinan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa masa lalu memang membentukmu, tapi tidak berhak menentukan kemana hatimu bersandar hari ini. Dan hari ini, kamu diberi kesempatan baru, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memilih sandaran yang berbeda. Allah jarang menenangkan hati dengan cara yang dramatis. Tidak selalu dengan perubahan besar yang langsung terlihat. Tidak selalu dengan keajaiban yang membuatmu tertegun. Tidak selalu dengan jawaban instan yang menghapus semua masalah sekaligus. Lebih sering, Allah bekerja dalam cara yang sunyi, lewat rutinitas biasa, lewat hari-hari yang tampak sama, lewat kekuatan kecil yang terus diperbarui tanpa kamu sadari. Kamu masih bangun pagi, meski sempat merasa tidak sanggup kemarin. Kamu masih bisa melangkah, meski sempat ingin berhenti. Kamu masih bisa berpikir jernih, meski tekanan belum sepenuhnya pergi. Itu bukan kebetulan. Itu penjagaan. Seringkali kita mengira pertolongan harus terasa besar agar diakui, padahal banyak pertolongan datang dalam bentuk kemampuan untuk bertahan satu hari lagi, satu keputusan bijak, satu kesabaran yang tidak meledak, satu tangisan yang tidak menjelma putus asa. Hari yang tetap bisa kamu jalani, itu pertolongan. Napas yang masih stabil, itu pertolongan. Hati yang tidak hancur meski diuji, itu pertolongan. Allah juga menenangkan lewat manusia, bukan selalu orang penting, bukan selalu penasihat besar. Kadang hanya teman yang mendengar, kadang satu pesan singkat, kadang satu kalimat sederhana yang datang di waktu tepat, kalimat yang tidak panjang, tapi tepat mengenai luka, kehadiran yang tidak banyak bicara, tapi membuatmu merasa tidak sendirian. Semua itu bukan kebetulan pertemuan, itu cara Allah menyentuh hatimu tanpa membuatmu merasa digurui. Cara Allah menguatkan tanpa membuatmu merasa lemah. Pertolongan tidak selalu spektakuler, tapi konsisten. Tidak selalu menghapus masalah, tapi menambah daya tahan. Tidak selalu mengubah keadaan, tapi menguatkan jiwa yang menjalaninya. Di saat yang sama, tanpa banyak pengumuman, Allah mulai mengurangi beban yang dulu kamu pikul sendiri. Satu persatu sandaran palsu dilepaskan. Ketergantungan berlebihan dipatahkan. Harapan yang salah arah diluruskan. Awalnya terasa seperti kehilangan pegangan, padahal sebenarnya sedang dipindahkan sandaran. Proses ini tidak berisik, tidak ada perayaan, tidak ada tanda besar. Karena perubahan hati memang sering terjadi di ruang yang tidak terlihat orang lain. Tapi suatu hari kamu menoleh ke belakang dan terkejut. Hal yang dulu membuatmu panik, sekarang hanya membuatmu waspada. Hal yang dulu membuatmu gemetar, sekarang bisa kamu hadapi dengan napas lebih stabil. Hal yang dulu terasa akhir segalanya, sekarang terasa hanya satu bagian perjalanan. Kamu tidak menjadi manusia tanpa takut, tapi kamu tidak lagi dikuasai takut. Disitulah kamu mulai mengerti, Allah tidak selalu menghilangkan badai. Kadang Allah menguatkan akarmu. Dan saat akar itu sudah lebih dalam, angin yang sama tidak lagi merobohkan. Kamu masih merasakan goyah, tapi tidak tumbang. Tenang itu akhirnya datang, bukan sebagai ledakan cahaya, tapi sebagai cahaya kecil yang tidak pernah padam. Banyak orang salah memahami tawakal. Sebagian mengira tawakal berarti pasrah tanpa usaha, menunggu tanpa bergerak, diam tanpa ikhtiar. Seolah berserah diri berarti berhenti merencanakan dan berhenti berjuang. Padahal, tawakal bukan berhenti berusaha. Tawakal adalah berhenti menjadikan hasil sebagai sumber ketenangan. Ikhtiar tetap dijalankan dengan serius, perencanaan tetap disusun dengan matang, langkah tetap diambil dengan sungguh-sungguh. Tapi hati tidak lagi menggantungkan rasa aman pada hasil akhir. Karena hasil bukan wilayah manusia. Hasil adalah wilayah keputusan Allah. Di masa sebelum memahami tawakal, setiap usaha terasa menegangkan. Semua langkah terasa seperti penentu nasib. Setiap kemungkinan gagal terasa seperti ancaman besar. Kamu bekerja, tapi dibayangi cemas. Kamu berusaha, tapi dihantui takut. Jika berhasil, lega berlebihan. Jika gagal, runtuh berlebihan. Itu tanda hati masih menaruh sandaran pada hasil. Lalu pemahaman itu datang perlahan. Manusia hanya diminta menanam, bukan menumbuhkan. Manusia hanya diminta melangkah, bukan memastikan sampai. Manusia hanya diminta taat dalam proses, bukan berkuasa atas akhir. Disitulah tawakal mulai terasa membebaskan. Bukan karena kamu jadi tidak peduli hasil, tapi karena kamu tidak lagi menjadikan hasil sebagai penentu nilai dirimu. Usaha tetap maksimal,
tapi beban batin tidak lagi berlipat. Ada satu kalimat yang kemudian hidup di dalam hatimu. Aku sudah melakukan bagianku, Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah ini. Kalimat itu bukan pembenaran untuk usaha yang setengah-setengah, tapi penenang setelah usaha yang sungguh-sungguh. Ia menjadi batas sehat antara tanggung jawab dan penyerahan. Sejak kalimat itu berakar, pola hidupmu berubah. Kamu tetap mengejar target, tapi tidak kehilangan diri jika meleset. Kamu tetap membuka peluang, tapi tidak putus asa jika tertutup. Kamu tetap berharap, tapi tidak hancur jika berbeda. Ketakutan kehilangan mulai melemah, karena kamu sadar tidak ada yang benar-benar hilang jika memang bukan ditakdirkan tinggal, dan tidak ada yang bisa diambil jika memang ditetapkan menjadi bagianmu. Yang pergi memang tidak ditakdirkan menetap, yang menetap tidak mungkin tertukar. Keyakinan itu bukan slogan, tapi jangkar. Ia menahan pikiran dari berlebihan, ia menahan hati dari panik, ia menahan jiwa dari kelelahan yang tidak perlu. Tawakal juga membuat niatmu lebih bersih. Kamu tidak lagi berusaha semata untuk rasa aman dunia, tapi untuk amanah, untuk tanggung jawab, untuk ketaatan. Hasil menjadi bonus, bukan sandaran. Dan anehnya, saat hasil tidak lagi dikejar dengan ketakutan, langkah terasa lebih ringan, tapi sering justru lebih tepat. Karena hati yang tidak panik melihat lebih jernih. Hati yang tidak terikat berlebihan memilih lebih bijak. Hati yang berserah berjalan lebih stabil. Tawakal bukan melemahkan usaha, tawakal memurnikan usaha. Ia memindahkan beban dari pundak manusia ke tempat yang memang mampu menanggungnya sepenuhnya, kehendak Allah. Ada satu perubahan halus yang jarang disadari. Rezeki sering terasa lebih dekat justru saat kita berhenti mengejarnya dengan panik. Bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti kehilangan ambisi, tapi berhenti mengejar dengan hati yang gemetar, pikiran yang terbakar, dan jiwa yang tertekan. Berhenti menjadikan rezeki seperti sesuatu yang harus ditangkap sekarang juga, atau hidup terasa gagal. Sebelumnya, setiap peluang terasa seperti darurat. Setiap keterlambatan terasa seperti ancaman. Setiap penolakan terasa seperti pintu terakhir yang tertutup. Akibatnya, langkah menjadi tergesa. Keputusan menjadi emosional. Pertimbangan menjadi kabur. Kamu bergerak cepat, tapi tidak selalu jernih. Kepanikan membuat rezeki terasa jauh, meski sebenarnya sudah di jalan menuju dirimu. Lalu kamu belajar memperlambat hati tanpa memperlambat usaha. Kamu tetap bekerja, tetap mencari, tetap membuka pintu, tapi tidak lagi dikejar rasa takut kehabisan jatah hidup. Di titik itu, cara pandangmu berubah. Rezeki bukan benda liar yang harus diburu, tapi amanah yang akan tiba di waktu yang ditentukan. Keterlambatan tidak lagi langsung kamu artikan sebagai penolakan, karena kamu mulai mengerti, tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Banyak yang ditunda karena sedang dipersiapkan, baik wadahnya maupun orangnya. Ada rezeki yang butuh kapasitas, ada rezeki yang butuh kedewasaan, ada rezeki yang butuh kestabilan hati. Jika datang terlalu cepat, ia bisa berubah dari nikmat menjadi beban, dari anugerah menjadi sumber lalai, dari kemudahan menjadi ujian yang menjatuhkan. Maka, keterlambatan seringkali adalah proses pendewasaan, bukan pengabaian. Allah tidak hanya ingin memberi rezeki, Allah ingin rezeki itu datang dengan berkah. Dan berkah jarang lahir dari tergesa-gesa. Ia tumbuh dari kesiapan batin, dari niat yang diluruskan, dari cara yang dijaga, dari hati yang tidak rakus memegang. Rezeki yang berkah tidak selalu paling besar, tapi paling menenangkan. Tidak selalu paling cepat, tapi paling cukup. Tidak selalu paling terlihat, tapi paling terasa manfaatnya. Di fase ini, kamu juga mulai mengerti satu bentuk ibadah yang paling jarang disadari. Percaya. Percaya saat belum melihat. Percaya saat belum menerima. Percaya saat belum paham arah. Kepercayaan adalah ibadah paling sunyi. Tidak bersuara, tidak terlihat, tidak dipuji. Tapi ia paling menentukan arah hidup. Karena dari kepercayaan lahir kesabaran. Dari kesabaran lahir keteguhan. Dari keteguhan lahir keputusan-keputusan yang selamat. Percaya membuatmu tetap jujur, meski sempit. Tetap lurus, meski lambat. Tetap taat, meski belum terlihat hasil. Dan disitulah rahasia ketenangan mulai menetap.
Kamu tidak lagi hidup untuk mengejar sebanyak mungkin, tapi untuk menerima dengan siap apapun yang Allah tetapkan datang. Hidup tidak pernah dijanjikan selalu aman. Tidak ada ayat yang mengatakan jalan akan selalu mulus. Tidak ada janji bahwa hari-hari akan bebas dari kehilangan, penolakan, atau ketidakpastian. Tapi ada satu janji yang lebih dalam. Hidup orang yang bersandar kepada Allah selalu dijaga. Dijaga bukan berarti selalu dihindarkan dari ujian, tapi tidak pernah dibiarkan sendirian di dalamnya. Tidak dilepas tanpa arah, tidak dibiarkan runtuh tanpa penopang. Penjagaan Allah kadang berbentuk kemudahan, kadang berbentuk kekuatan, kadang berbentuk pencegahan dari sesuatu yang kita kira kita butuhkan. Ada hari ketika langkah terasa ringan, itu penjagaan. Ada hari ketika masalah datang, tapi hatimu tetap utuh, itu penjagaan. Ada hari ketika rencana gagal, tapi hidupmu terselamatkan, itu juga penjagaan. Jika hari ini kamu masih takut, itu bukan bukti kegagalan iman, bukan tanda kamu jauh, bukan bukti doamu lemah. Rasa takut adalah bagian dari menjadi manusia. Bahkan orang beriman pun merasakannya. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya takut, tapi kemana takut itu dibawa. Takut bisa dibawa ke panik, bisa dibawa ke putus asa, atau dibawa kembali ke Allah. Disitulah takut berubah fungsi, dari beban menjadi undangan. Undangan untuk kembali bersandar, undangan untuk memperbarui tawakal, undangan untuk meluruskan sandaran hati. Rizkimu dijamin, bukan agar kamu berhenti berusaha, tapi agar kamu berhenti panik. Jaminan itu bukan untuk membuatmu pasif, tapi untuk membuatmu tenang dalam aktif, bergerak tanpa gemetar, merencanakan tanpa sesak, bekerja tanpa dihantui bayangan kosong. Karena kepanikan menguras energi, sementara ketenangan mengarahkan energi. Allah tidak hanya menjaga aliran rizkimu, Allah menjaga jiwamu. Menjaga agar tidak hancur oleh tunggu, tidak rusak oleh banding, tidak gelap oleh kecewa, tidak keras oleh luka. Kadang yang diselamatkan bukan keadaanmu, tapi hatimu, dan itu penyelamatan yang lebih besar. Karena keadaan selalu berubah, tapi hati adalah pengemudi arah hidup. Di akhir perjalanan ini, kamu sampai pada satu pemahaman yang sederhana tapi menguatkan. Hidup bukan tentang menghilangkan takut sepenuhnya, bukan tentang menjadi manusia tanpa cemas, bukan tentang kebal dari khawatir. Hidup adalah tentang menemukan tempat pulang setiap kali takut itu datang. Tempat di mana kamu boleh lemah, tempat di mana kamu boleh menangis, tempat di mana kamu tidak perlu terlihat kuat, tempat di mana kamu tahu kamu didengar. Tempat itu bukan angka, bukan jabatan, bukan manusia. Tempat itu Allah. Dan setiap kali kamu kembali bersandar, kamu tidak kembali ke titik awal, tapi ke titik aman. Di sanalah hatimu belajar satu hal terakhir. Bukan hidup yang harus sepenuhnya pasti. Cukup sandaranmu yang pasti.